Persaingan antara Ruud van Nistelrooy dan Patrick Kluivert begitu melegenda. Keduanya selain menganggap diri masing-masing adalah penyerang yang hebat, mereka juga secara terbuka mendiskreditkan penyerang saingan mereka. Sudah menjadi rahasia umum apabila keduanya tidak akur, terutama ketika membela timnas Belanda. Permasalahan antara kedua pemain ini adalah salah satu penyebab mengapa Belanda tidak tampil terlalu bagus di tahun 2000-an awal. Para pelatih timnas Belanda di masa tersebut selalu berupaya keras untuk bisa memadukan dua penyerang yang pada faktanya memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Permasalahan antara Nistelrooy dan Kluivert ini pula yang menjadi biang utama mengapa mereka tidak berhasil melaju ke babak utama Piala Dunia 2002 di Korea Jepang. Namanya kehidupan, selalu saja ada kebaikan dalam situasi tersulit sekalipun. Di tengah peliknya perseteruan antara Ruud van Nistelrooy dan Patrick Kluivert, muncul sosok yang justru kemudian menjadi pengharapan publik sepak bola Belanda. Ia adalah Roy Makaay. Roberto Carlos Salihamidzic. Das ist gut und das ist das 1:0. Das gibt sich das schnellste Tor in der Geschichte der Champions League. Roy Makaay. Lo recupera el Deportivo, juega sobre la banda. Ahí va el centro de Víctor, primer palo, remate y el gol del Deportivo, marcó Makaay. Pero me quedo con Jalmiña, es un insoportable fantástico. Johan Cruyff sebenarnya sudah memecahkan perseteruan terkait siapa yang lebih baik antara Nistelrooy dan Kluivert. Legenda sepak bola Belanda tersebut berujar bahwa Nistelrooy merupakan penyerang yang hebat namun bukan pesepak bola yang bagus. Sementara Kluivert sebaliknya, bukan penyerang hebat, tapi mantan pemain Barcelona ini merupakan pesepak bola yang bagus. Sementara Makaay berada di antara keduanya. Ia merupakan penyerang dan pesepak bola yang juga sama bagusnya, sehingga julukan Das Phantom yang berarti sang hantu disematkan kepadanya. Julukan ini mengacu kepada bagaimana pergerakan Makaay yang sulit terdeteksi oleh pemain bertahan lawan. Ia bisa secara tiba-tiba sudah berada di muka gawang lawan dan mencetak gol. Hal inilah yang membuatnya berbeda dengan Nistelrooy dan juga Kluivert. Banyak orang menganggap Makaay bagaikan gabungan keduanya, cerdik dan memiliki reaksi yang cepat seperti Nistelrooy. Tetapi ia juga cerdas dan bisa terlibat banyak dalam permainan secara keseluruhan seperti Kluivert. Meskipun harus diakui bahwa yang dimiliki Makaay jelas tidak berada di tahapan yang sama dengan yang dimiliki oleh Nistelrooy dan Kluivert. Roy Rudolphus Antonius Makaay lahir pada 9 Maret 1975. Ia memiliki darah Indonesia dari ibunya yang beretnis Maluku. Makaay pertama kali dikenal sebagai striker berbakat saat bermain untuk Vitesse pada pertengahan tahun 1990-an. Meski begitu, karir Makaay tidak langsung meledak sebagai bintang besar. Di awal karirnya bersama Vitesse di Belanda, ia bahkan sering dimainkan sebagai pemain sayap kanan. 4 musim bermain untuk Vitesse, ia lalu mencoba peruntungannya di Spanyol dan memulainya dengan bergabung ke CD Tenerife pada tahun 1997. Disinilah insting golnya yang tajam baru benar-benar terasa. 2 musim Makaay bermain untuk Tenerife, sukses mengemas 21 gol dan membantu tim mempertahankan statusnya di kasta tertinggi Liga Spanyol. Dianggap punya bakat yang menjanjikan, Makaay pun akhirnya pergi dari Tenerife. Namun ia pindah bukan ke Real Madrid maupun Barcelona, melainkan ke klub mediocre lainnya, yakni Deportivo La Coruña pada Juli 1999 dengan biaya transfer sebesar 7 juta pound sterling. Transfer ini kemudian terbukti jadi faktor kunci di balik keberhasilan Deportivo menyegel gelar juara Liga. Deportivo yang kala itu diarsiteki oleh Javier Irureta berhasil mengubah Deportivo dari tim mediocre jadi tim yang serius menantang kandidat juara La Liga dengan Makaay sebagai ujung tombak andalan. Para pendukung Deportivo berharap Makaay bakal mampu menggantikan peran besar legenda Brasil Bebeto yang pernah sukses bersama Deportivo La Coruña pada 1992 hingga 1996. Harapan besar tersebut langsung dibalas Makaay di laga debutnya, di mana ia membuktikan ketajamannya setelah mencetak hat-trick ke gawang Deportivo Alaves. Kemudian kembali membukukan hat-trick pada pekan ke-32, yang merupakan pekan terakhir La Liga, dan kali ini ke gawang Atletico Madrid. Javier Irureta ketika itu doyan menggunakan formasi 4-4-2 dan pada laga melawan Atletico, Makaay diduetkan dengan Turu Flores. Flores sendiri membuka keunggulan Deportivo pada menit ke-19. Setelah Flores membuka keunggulan Deportivo, giliran Makaay yang menggila. Dia mencetak 2 gol tambahan untuk membawa Deportivo unggul 3-0 pada babak pertama.
Pada awal babak kedua, Atletico sempat mencuri 1 gol melalui aksi striker Belanda lain, Jimmy Floyd Hasselbaink. Namun saat laga tinggal menyisakan 5 menit, Makai menggenapi hat-tricknya untuk memenangkan Deportivo 4-1. Kemenangan ini amatlah krusial bagi Deportivo La Coruna dalam upaya mereka merebut gelar juara La Liga pertama. Pasalnya, di pertandingan lain, secara mengejutkan Barcelona takluk 0-3 di Camp Nou dari Real Mallorca. Berkat hasil itu, Deportivo La Coruna pun mendapatkan momentum untuk terus menjaga keunggulan di puncak klasemen. Sampai akhirnya mereka keluar jadi juara dengan raihan 69 poin, unggul 5 angka atas Barcelona. Makai sendiri mengakhiri musim itu dengan raihan 22 gol yang membuatnya duduk di peringkat keempat daftar top skorer La Liga di bawah Salva Ballesta, Hasselbaink, serta Catanha. Bagi Deportivo sendiri, Makai lah top skorer klub musim itu. Dengan prestasi ini, membuat Makai dipanggil oleh Frank Rijkaard untuk memperkuat Belanda di Euro 2000. Sayang dirinya kalah bersaing dengan Dennis Bergkamp dan Patrick Kluivert, sehingga lebih banyak tampil sebagai pemain pengganti. Sempat tenggelam seusai Euro 2000, namun kemunculan Diego Tristan di La Coruna membuat Makai kembali meledak. Kedua pemain ini kemudian membuat kemitraan yang menghasilkan Supercopa de España 2000, setelah mengalahkan Espanyol dengan agregat 2-0 pada Agustus 2000. Semusim kemudian, duet ini kembali menorehkan prestasi domestik ketika berhasil memenangkan gelar Copa del Rey setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 di Santiago Bernabeu pada 6 Maret 2002. Jika Tristan adalah seniman yang suka menggiring bola dan mencetak gol indah, maka Makai adalah eksekutor dingin. Puncaknya terjadi pada musim 2002-2003 di mana Makai tampil begitu mengerikan di lini depan Deportivo. Ia sukses menjadi top skor La Liga musim 2002-2003 dengan torehan 29 gol dan membawa Deportivo La Coruna finish di peringkat 3 klasemen La Liga. Bukan hanya itu, dengan torehan 29 golnya itu, Makai juga dinobatkan sebagai peraih sepatu emas Eropa, mengalahkan nama-nama besar seperti Ronaldo Nazario dan Raul Gonzalez. Prestasinya itu membuat Makai menjadi pesepak bola Belanda keempat yang pernah meraih sepatu emas Eropa, sesudah para legenda seperti Kiskis, Wim Kief, dan Marco van Basten. Namun ada satu momen ikonik di musim gemilangnya tersebut, di mana ia mencetak hat-trick untuk kemenangan Deportivo 3-2 saat melawan Bayern Munich di babak grup Liga Champions musim 2002-2003. Sebuah penampilan yang kemudian membuat tim raksasa asal Jerman ini mengangkut Makai semusim setelahnya. Ketajaman Makai ini membuat pelatih Munchen saat itu, Ottmar Hitzfeld, tertarik untuk merekrutnya. Bukan hanya sang pelatih yang tertarik, direktur olahraga klub Uli Hoeneß juga tertarik dengan kehebatannya dan bersikeras bahwa mereka harus membelinya. Pada bursa transfer musim panas 2003, ia pun akhirnya diboyong dengan harga sekitar 18,75 juta euro, memecahkan rekor transfer klub saat itu. Sebuah langkah yang sempat dianggap terlalu mahal bagi kebijakan hemat Bayern. Kepergiannya ke klub raksasa Jerman tersebut membuat Makai meninggalkan Deportivo setelah memperkuat klub asal Spanyol tersebut selama 4 musim dengan torehan 181 kali tampil dan 97 gol. Torehan golnya ini membuat Roy Makai tercatat sebagai top skor ketiga sepanjang masa Deportivo La Coruna di bawah Diego Tristan 109 gol dan Bebeto dengan 100 gol. Pergi ke klub besar, tak menyurutkan sinarnya, malahan sinar Makai kian terang benderang, di mana ia berperan besar membawa Munchen juara Bundesliga dan DFB Pokal musim 2004-2005 dan 2005-2006. Di Bayern Munchen inilah Makai mendapatkan julukan Das Phantom atau Sang Hantu, karena kemampuannya untuk mencetak gol dari berbagai posisi. Kemudian pada tanggal 29 September 2004, Makai mencetak 3 gol dalam kemenangan 4-0 atas Ajax di babak penyisihan grup Champions League. Catatan ini menempatkan Makai dalam catatan khusus, yakni salah satu pencetak hat-trick di Champions League bersama 2 klub berbeda. Pada tanggal 7 Maret 2007, Makai mencetak gol tercepat dalam sejarah Liga Champions, di mana ia mencetak gol saat pertandingan berlangsung 10,12 detik untuk membantu Bayern Munchen membalikan defisit leg pertama dan menyingkirkan Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions musim 2006-2007. Hingga kini, gol yang dicetak Makai ini adalah gol tercepat di Liga Champions.
Total 78 gol dicetak Makai di Bundesliga dan 17 gol di Liga Champions selama memperkuat Munchen pada 2003 hingga 2007. Sayang, Makai harus meninggalkan Bayern pada musim panas 2007 karena kedatangan penyerang lain seperti Luca Toni dan Miroslav Klose. Ia pergi tanpa protes atau drama dan memutuskan kembali ke Belanda untuk membela Feyenoord pada musim 2007-2008. Ia memperkuat Feyenoord hingga musim 2009-2010. Bersama Feyenoord, Makai tetap bertaji, bahkan ia berhasil membawa klubnya juara Piala KNVB pada 2008. Sayang, walau menjadi salah satu striker top Eropa pada awal hingga pertengahan 2000-an, Makai kurang bersinar bersama timnas Belanda. Keberadaan Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy membuat Makai seperti tenggelam dalam persaingan di timnas Belanda, walau secara kualitas Makai tidak kalah dari mereka. Meskipun begitu, di Euro 2004, Makai sempat tampil membela Belanda dan mencetak gol dalam kemenangan Belanda atas Latvia di penyisihan grup dan mencetak gol dalam drama adu penalti saat Belanda menyingkirkan Swedia di 8 besar. Sayang, perselisihannya dengan Marco van Basten membuat dirinya tidak dilirik memperkuat Belanda di Piala Dunia 2006 yang digelar di Jerman, walau saat itu dirinya sukses bersama Bayern Munchen di Bundesliga. Pada tahun 2008, Makai dipilih oleh pelatih Foppe de Haan sebagai salah satu dari 3 pemain senior bersama Q Jalliens dan Gerald Sibon untuk memperkuat Belanda di Olimpiade 2008 di Beijing, di mana ia menjadi kapten tim. Belanda sukses lolos hingga babak 8 besar, namun di babak 8 besar mereka takluk 1-2 dari Argentina, yang saat itu diperkuat Lionel Messi yang akhirnya meraih medali emas. Ia gagal memenuhi ekspektasi para pendukung tim oranye yang saat itu menganggap Makai menjadi penyerang yang ditunggu-tunggu di era keegoisan kedua penyerang mereka, Ruud van Nistelrooy dan Kluivert. Sayangnya, Makai malah gagal bersinar. Kemampuannya tak serupa ketika ia bermain di Munchen maupun di Deportivo. Tahun 2010, Makai memutuskan untuk gantung sepatu dari dunia sepak bola. Prestasi hebat Roy Makai tentu sangat mengagumkan, walau dirinya kurang bersinar di timnas Belanda. Ia meraih beragam gelar tim dan penghargaan individual, meninggalkan jejak sebagai salah satu penyerang paling klinis di eranya.